Halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di konten terbaru kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Kuroi wa Medakani Watashi no Kawaii ga Sujinai episode 4-6. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Film dilanjutkan yang mana mereka berdua ini sekarang berada di jembatan cinta. Di sana terdapat banyak banget bersama pasangannya masing-masing. Dan Munaro menyadari hal itu. Tak ayal karena Munaro terkenal di sekolahnya, makanya Munaro menjadi pusat perhatian dari semua orang yang ada di sana. Alih-alih Munaro ingin menjadikan ini sebuah kesempatan untuk PDKT sama si Asep, tapi di sisi lain, Munaro gak mau mereka yang dilihat salah paham kalau dia dan Asep ini pacaran. Makanya Munaro di sini dia memberitahu kalau dirinya ke sini sama Asep untuk mempromosikan kafe yang didirikan di festival kali ini. Setelahnya Munaro pun memberitahu Asep tentang lorong itu sendiri, yang mana lorong atau jembatan cinta ini bisa menjadikan pasangan langgeng. Tapi Asep kelihatannya agak gimana gitu. Selagi Asep berjalan di sini Munaro speak kelihatannya sampai dia pengen dibangunin sama si Asep. Munaro yang pengen dibangunin sama si Asep lewat tangannya. Tapi di sini Asep membangunkan Munaro sangat-sangat tidak dalam pikiran kita banget. Setelah itu Asep pun pergi dari jembatan cinta itu. Tapi karena masih ada waktu, Munaro tidak mau kehilangan kesempatan ini. Dan dia berlari untuk mengejar si Asep. Tak berselang lama datang kedua orang cewek yang memberitahu mereka kalau kafe sekarang sangat ramai banget. Jadi mau gak mau Asep harus pergi ke sana. Setelah acara festival selesai, kelihatan Munaro merasa gagal lagi untuk Asep jatuh cinta padanya. Terlihat kekecewaan dari raut wajahnya itu. Haruno yang melihat situasi begini, dia langsung memberikan kesempatan Munaro untuk dekat terus sama si Asep dengan cara Munaro dan Asep membereskan sisa festival berduaan. Tapi tetap Munaro yang gagal, dia kelihatan kecewa banget. Selagi membereskan meja, raut wajahnya kayak banyak pikiran gitu. Tapi Munaro di sini menanyakan kepada Asep tentang hari ini. Asep merasa sedikit senang gak? Setelah menanyakan hal itu, Munaro malah ngulang dan akhirnya dia menyenggol tumpukan kardus. Asep pun terlihat menyelamatkan Munaro dari kardus yang jatuh dan gak nyangka tangan Munaro dan Asep pegang. Dan finally pegangan tangan ini di sebuah tempat yang Munaro inginkan, yaitu jembatan cinta. Asep sedikit salting, tetapi Munaro dia malah yang jadi baper gitu. Dengan bersamaan Asep menjawab pertanyaan dari Munaro tadi, yang mana Asep merasa senang dengan hari ini, yang menurutnya ini pertama kali mengikuti festival model kayak begini. Sehari setelah festival terlihat makin banyak aja yang pacaran. Menurut Haruno bener banget dengan jembatan cinta yang dimana terbukti sekarang makin banyak yang pacaran. Tak lama Asep datang, tapi anehnya di sini Munaro malah malu-malu gitu melihat Asep sampai dia bersembunyi begitu. Tapi dia sadar dia tidak boleh bersikap begitu dan dia pun mengucapkan selamat pagi kepada si Asep dan kedua temannya. Selagi berjalan menuju kelas, teman Asep mengajak sepulang sekolah nanti untuk bermain bowling. Seperti biasa, pikiran Munaro ini adalah ini kesempatan lagi untuk deketin si Asep. Bener aja dong, Munaro menunjukkan bola bowling itu sangat sempurna banget, bisaan oke dia. Kepedean dia makin memuncak aja nih. Setelahnya dia tos dong sama semua orang. Tapi pas mau tos sama si Asep, dia kepikiran lagi kejadian di jembatan itu, yang dimana mereka berpegangan tangan. Dengan begitu Munaro salting dengan berpura-pura tali sepatunya yang putus, dan dia memutuskan untuk menggantinya. Terlihat Asep yang duduk sendirian, dia merasa deg-degan dan juga kehidupannya di kota sangat amat berbeda banget sama di kampung. Tapi Asep harus kuat dengan godaan yang ini, yang dimana kan dia pindah ke sini untuk melatih pikirannya. Tak berselang lama Munaro nyamperin dirinya dan meminta duduk di sebelahnya. Air yang dipegang Asep, Munaro memintanya karena dia kehausan. Sadar ini minuman bekasnya Asep, mau gak mau demi perjuangannya dia harus meminumnya. Sehabis meminum, Munaro pun memberikan kembali minumannya ini. Asep pun tidak membutuhkan minumannya lagi karena sekarang yang bermain bowling giliran dia. Singkat waktu, keesokan harinya Munaro terlihat memakai jaket musim dinginnya di sekolah.
Seperti biasa semua orang terpesona melihatnya. Semua orang yang memakai sweater berbeda dengan Asep yang tidak memakainya. Dan Asep masih terlihat cuek kepada si Munaro. Sampai temannya ngechat lewat WA untuk ketemuan di belakang sekolah. Dan disitulah teman Asep ini menceramahin dirinya yang gak ramah sama si Munaro. Walaupun Asep punya pantangan gak boleh berpacaran, minimal Asep bersikap tidak cuek aja sama si Munaro. Asep yang cuek jadi Munaro sangat sedih terang temannya ini. Setelah diceramahin dua temannya, terus Haruno pun sama dia marah sama si Asep yang mencuekin si Munaro. Tak lama terlihat Munaro yang membantu gurunya yang membawa kertas karton. Asep kagum dengan hal yang dilakukan Munaro ini. Dia pun memikirkan ucapan dari temannya yang dimana selagi tidak jatuh cinta apa salahnya dia berbuat baik. Singkat waktu di kelas Munaro kelupaan bawa buku yang ketinggalan di rumah. Dan disinilah Asep mulai mau berbuat baik sama si Munaro yang mana dia menawari baca buku bersamaan. Refleks senang dari Munaro yang membuat Asep sedikit gugup yang meminta mejanya ditempelin. Sampai kedua temannya menyuruh untuk dideketin aja, meni kuat atel eta temenna. Ternyata sama si Munaro pun jadi gugup begitu. Setelah menenangkan, Asep langsung mendekat sama si Munaro. Sekalian dia bilang tadi itu kaget yang langsung menempelkan meja. Dengan rasa senangnya Munaro berterima kasih sama si Asep. Kedua teman Asep sangat senang melihatnya. Sampai si Haruno pun sangat senang dan memfotonya. Keesokan harinya Munaro yang baru bangun tidur, dia melihat keluar yang dimana sekarang hujan yang membuat dia mager banget. Akan tetapi walaupun begitu di hari ini dia sangat senang banget. Karena si Asep sekarang sudah tidak jutek sama dia. Walaupun harus nunggu lama banget, dia bersikap tidak cuek. Apalagi dengan tidak sengaja Munaro melihat Asep yang sedang berteduh di sisi jalan. Yang dimana menurutnya ini takdir yang memihak dirinya. Setelah itu Munaro pun mendekat kepada si Asep. Dia pun menanyakan yang tidak membawa payung. Ternyata Asep bukan tidak bawa payung. Bukan payung yang dibawanya dikasihkan ke kucing. Karena kasihan kucing itu kehujanan. Kesempatan bagus untuk Munaro untuk berangkat sekolah. Dan satu payung sama si Asep. Asep pun mengingat lagi ucapan dari temannya. Yang penting nggak jatuh cinta. Selagi dia berjalan dan ini kesempatan yang tidak datang dua kali, Munaro pun terlihat memberikan perhatian terhadap Asep. Dan dia memberitahu kalau baju Asep kehujanan. Sesampainya di gerbang sekolah, karena mereka sedikit kehujanan, jadi si Munaro mengajak Asep untuk lewat gerbang belakang supaya tidak kehujanan. Selagi berjalan, mereka melihat ke lapangan basket. Terlihat Asahi atau adik kelas mereka, dia bermain basketnya sangat lincah banget. Dengan begitu mereka berdua pun mampir dulu untuk melihatnya Asahi bermain. Tak terduga Asahi yang lagi menggiring bola, dia melihat ke arah Asep sampai Asahi terpleset begitu. Kayaknya salting nih orang. Bola yang liar hampir saja kena muka Munaro, tapi Asep bisa menjaganya. Asahi yang meminta maaf, tapi meminta maafnya sedikit tidak sopan sampai temannya memarahi si Asahi. Munaro yang mau pergi dari sana, di sini Asahi menarik tangannya si Munaro dan mengajak mengobrol sebentar karena ada perlu sedikit. Tak disangka si Asahi menanyakan hubungan antara dia dan Asep. Munaro yang menjelaskan kalau dirinya sama Asep cuma teman sekelas. Akan tetapi Asahi tidak percaya yang dimana masa sebagai teman bisa-bisanya berangkat juga sepayung berdua. Jadi Asahi tetap nyangka mereka ini pacaran. Tapi kita bisa simpulkan kayaknya si Asahi cemburu melihat mereka ini. Lanjut cerita, selagi mereka melanjutkan perjalanan di sini Munaro menanyakan kepada Asep soal si Asahi. Tapi Asep menegaskan kalau dirinya tidak kenal dengan siswi tadi. Dalam pikiran Munaro pun kemana-mana yang dimana Asep ini nggak kenal sama dia. Apa mungkin kalau Asahi suka sama si Asep? Dengan bersamaan Asep masuk duluan untuk mengganti bajunya yang basah. Di dalam kelas Munaro berbincang sama si Haruno. Haruno kenal dengan si Asahi yang terkenal itu. Asahi ini terkenal karena jago bermain basket walaupun Asahi masih kelas 1. Kehebatan dia sampai masuk berita juga. Gak cuma jago main basket, Asahi juga pinter sampai dia juara 1 di kelasnya. Munaro berpikir ini pertanda duel untuk mendapatkan si Asep. Selagi mereka lagi mengobrol, datang temennya dan memberitahu Munaro kalau di luar ada yang nanyain dirinya. Pas dia nyamperin keluar, ternyata orang itu ialah Asahi dengan tampang judesnya. Dia datang ke situ mau melanjutkan obrolan tadi pagi yang belum selesai. Tak lama juga Asep datang sampai Asahi salting begitu.
Yang tadinya mukanya judes, setelah datangnya Asep muka dia berbeda begitu dan juga kayak terpesona melihat Asep. Sebelum pergi Asahi bilang dia tidak akan kalah. Kayaknya benar nih si Asahi ini suka sama si Asep. Keesokan harinya di sekolah Munaro masih kepikiran si Asahi yang kayaknya suka sama si Asep. Tapi Munaro yakin tidak akan kalah sama si Asahi. Si Asahi pun sekarang ada di depan pintu dan tak lama si Asep datang sampai si Asahi salting begitu. Walaupun dia kaget tiba-tiba ada, dia mengucapkan selamat pagi walaupun dengan gugup. Disinilah Munaro yang gak mau mereka mengobrol asik berdua dengan cepatnya dia keluar kelas. Asep menyuruh Asahi untuk pergi ke kelasnya. Di kelas Asep memikirkan nama dari Asahi sampai si Munaro berpikir kemana-mana. Yang dimana menurutnya baru aja ada harapan, ada aja yang mengganggunya. Di kelas lain Asahi sangat mengagumi banget si Asep. Kayaknya benar si ini mah fix si Asahi suka sama si Asep. Apalagi dia selalu gugup kalau di depan si Asep. Singkat waktu latihan olahraga pun berlangsung. Dengan tidak adanya si Asahi, di sini Munaro harus bisa menjadi pusat perhatian Asep. Terlihat sekarang cowok bagian bermain basket. Karena Asep nggak ahli main basket, selagi dia mendribling bolanya malah mantul ke mukanya dong. Berbeda terbalik dengan Munaro, dia sangat bagus banget dalam mendribel bola itu. Semua orang yang melihat sangat kagum dengan bakat yang dia punya. Udah mah cantik, jago main basket lagi. Setelah selesai, Asep pun belajar menembak bola ke jaring. Teman-temannya yang mau mengajarin malah pulang. Dan disinilah Munaro yang datang memberikan penawaran untuk menemani si Asep. Tidak cuma itu, Asep pun diajarin teknik cara menembak yang benar sama si Munaro. Rencana Munaro sangat brilian, tapi Asep sangat tertekan. Apalagi itunya nempel dong ke bagian pundaknya dia. Rencana yang Munaro lakukan ini sangat bagus dan mungkin akan berhasil. Tapi tak disangka Asahi datang ke sana. Asahi sangat marah banget melihat mereka berdua tadi. Karena tadi udah keterlaluan, Asahi pun turun tangan dan meminta buat dirinya aja yang ngajarin si Asep. Si Asahi menyuruh Asep untuk jago menembak, dia harus latihan plank atau semodel push up begitu. Asep yang polos dia malah berhadap-hadapan dengan si Asahi. Ya udah pasti dia melihat sedikit bobanya si Asahi. Apalagi sekarang si Munaro mengikutinya dan meminta Asep untuk melihat kepada dirinya. Tambah aja gunung paling indah dia lihat lagi. Asep yang gak kuat dia pun langsung kabur dari sana. Di sisi lain, kedua cewek tadi malah malu dengan apa yang dilakukan terhadap si Asep yang dia sudah kelewatan. Keesokan harinya Asep nggak masuk sekolah karena kata temennya masuk angin. Yang mana barang-barang dia pun gak kebawa dan dia langsung pergi pulang sembari hujan-hujanan. Tapi Munaro berpikir Asep masuk angin karena pas berangkat kemarin kehujanan kayaknya. Di sini temannya si Asep bilang untuk menjenguk si Asep. Di luar Asahi yang nongol, di dalam kelas nggak ada si Asep. Dia pun berpikir Asep yang masuk angin gara-gara dirinya kemarin. Dan temannya Asahi meminta Asahi untuk menjenguknya. Singkat waktu sepulang sekolah terlihat kedua temannya Asep menuju rumah Asep. Dan ya Munaro dari belakang membuntuti mereka berdua karena Munaro nggak tahu rumah si Asep. Sesampainya di sana mereka berdua langsung masuk ke rumah si Asep. Sedangkan Munaro yang sudah tahu rumah Asep sekarang yang mengintai dari kejauhan. Tak lama si Asahi datang dari belakangnya Munaro yang menyangka rumah Asahi daerah situ. Tapi Asahi ke situ bukan untuk ke rumahnya, melainkan dirinya ingin menjenguk si Asep. Kedua temannya Asep yang sudah menjenguk dan beranjak pulang terlihat Asahi dan Munaro ngumpet di balik tangga. Setelah aman mereka berdua mengetuk bel. Asep kaget dengan kedatangan kedua cewek ini. Yang mana Asep ini seumur hidupnya baru ada cewek yang masuk ke rumahnya. Asep yang meminta mereka pulang aja di sini. Munaro mengecek keadaan dari si Asep ini dengan mesranya. Apalagi si Munaro meminta dirinya untuk merawat si Asep. Selagi Munaro melihat kamarnya si Asep, si Asahi memberikan minuman energi kepada si Asep. Setelahnya mereka berdua pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan untuk si Asep. Munaro bikin bubur, si Asahi cuma membelah apel. Mereka berdua mulai merawat si Asep. Asep makin aja panas dingin melihat Munaro yang berpakaian seperti suster begitu. Sama dengan si Asahi, dia pun gak mau kalah yang memakai pakaian dokter. Padahal itu punya si Munaro buat baju cadangannya nanti.
Sesudah itu mereka berdua pun mengobrol. Di sini Munaro menanyakan Asahi yang berjuang segigih ini. Asahi menjawab kalau dirinya suka sama si Asep. Bukan cuma suka, Asahi berharap dia bisa pacaran sama si Asep ini supaya bisa bergandengan tangan sama hal yang lainnya juga. Ngomong begitu karena kebablasan Asahi salting dan keluar dari sana dulu. Selagi berduaan di kamar, Asep pun terbangun. Dan tak disangka mereka berdua seperti Teletubbies. Di sisi lain terlihat sekarang Asahi sedang membayangkan dulu waktu dia pertama ketemu si Asep. Mereka yang bertabrakan. Di sinilah Asahi merasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang awalnya dirinya nggak percaya jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi setelah ketemu Asep, dia ini jadi jatuh cinta kepada si Asep. Sampai dia pun berkorban seperti tadi di rumah Asep. Kembali lagi ke mereka berdua, terlihat Munaro nyosor begitu. Pas udah deket gak jadi deh, gak tahu kenapa. Untung aja gak jadi. Kalau jadi udah pasti ribut aja karena Asahi datang lagi ke sana. Cuman diam berduaan aja Asahi seemosi ini, apalagi pun tadi jadi udah deh katel berterbangan kemana-mana. Di luar si Asahi memarahi si Munaro yang munafik, bilang gak suka, tapi bisa sedekat itu. Dan ternyata Asahi tahu melihat Munaro yang hampir gituan sama si Asep. Munaro menjelaskan kalau dirinya nggak suka. Jadi dia begitu karena Asep cuek padanya. Jadi dia berusaha untuk Asep tidak cuek pada si Munaro ini. Asahi merasa aneh kan si Munaro ini orang paling populer di sekolah. Tapi kok bisa dia caper ke si Asep. Setelah itu mereka berdua pun masuk kembali ke rumah Asep. Dan sekaligus tak lama mereka pun pada pulang. Malam harinya Asep yang bangun, dia melihat ada makanan dan selembar kertas. Asep pun membacanya. Keesokan harinya di sekolah, kedua cewek ini memikirkan dan mengkhawatirkan keadaan si Asep. Apalagi Asahi biasanya dia di sekolah cuma melihat Asep di pintu. Tapi sekarang dia masuk ke kelasnya Asep. Asahi mulai berani. Tak lama teman Asep datang dan melihat Munaro dan Asahi sedang mengobrol. Dan mereka menyangka mereka ini sekarang temenan. Di saat yang sama si Asahi bilang kepada kedua temannya Asep, yang mana Asahi dan Munaro kemarin jenguk si Asep sampai Munaro malu begitu. Apalagi dia berbohong tahu tempat Asep yang dia tahu karena Asahi. Karena jadi tahu deh padahal mah nggak gitu. Tak berselang lama si Asep atau MC ganteng masuk ke kelas. Asep berterima kasih kepada mereka yang kemarin datang menjenguknya. Tak lama Asahi pergi ke kelas. Setelah itu Asep yang mau nanya ke si Munaro, belum aja ngomong Munaro malah salting dan berpura-pura sibuk dengan HP-nya. Dari beberapa kesempatan pun masih sama, si Munaro malah salting dan menghindar dari si Asep. Pada saat Munaro berlari, dia menabrak si Asep dan tiba-tiba dia pusing begitu dan terjatuh. Pas sadar si Munaro ada di UKS dan ditemani si Asep. Asep bilang kalau Munaro ini demam. Tak lama Asep pun mau kembali ke kelas dan Munaro di sini berterima kasih kepada Asep yang sudah membawanya ke ruang UKS. Asep pun berterima kasih kepada Munaro yang sudah menjenguknya kemarin. Itu yang mau diomongin dari tadi pagi. Setelah Asep pergi, Munaro memikirkan dirinya dibawa Asep ke sini dengan cara apaan ya? Nah, inilah akhir dari episode 4 sampai 6. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. See you the next video.